Baik, selamat pagi Bu Vero dan teman-teman sekalian. Bersama saya Dela. Dan pada hari ini saya dan rekan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang elektroforesis kapiler untuk analisis obat dan karakterisasi fisikokimia. Analisis obat dan karakterisasi fisikokimia dalam pengembangan produk farmasi sangatlah penting. Elektroforesis kapiler sendiri menjadi teknik unggulan karena menawarkan kecepatan, resolusi tinggi, serta sensitivitas yang baik. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang senyawa obat apa saja yang dilakukan dengan teknik pemisahan, serta metode apa yang digunakan, dan bagaimana kinerja dan juga prosedur pemisahannya, dan yang terakhir yaitu hasil dari pemisahannya. Pada penelitian ini, senyawa obat yang dianalisis berupa zolmitriptan yang mana seringkali ditemukan dalam obat migrain. Kemudian, pemisahannya dengan menggunakan teknik elektroforesis kapiler guna memisahkan dari zat pengotor. Selanjutnya ada tamoxifen yang mana seringkali digunakan untuk obat terapi dalam kanker payudara. Kemudian, pemisahannya menggunakan metode nanoquest capillary electrophoresis atau NICE dengan batas deteksi yang sangat rendah. Kemudian selanjutnya ada diclofenac yang mana seringkali ditemukan pada obat antiinflamasi, dan diclofenac sendiri merupakan obat non-steroid atau NSAID. Pemisahannya dengan menggunakan microemulsion electrokinetic chromatography atau MEKC. Selanjutnya yang terakhir ada beta blocker yang mana seringkali digunakan sebagai obat untuk menangani hipertensi atau angina dan juga gangguan jantung lainnya. Kemudian yang sering ditemukan dalam senyawanya yaitu ada pindolol, aprenolol, oxprenolol, antenolol, dan pemisahannya menggunakan microemulsion electrokinetic chromatography atau MEKC. Dalam pemisahan elektroforesis kapiler, terdapat 3 metode. Yang pertama, capillary zone electrophoresis. Capillary zone electrophoresis adalah teknik pemisahan yang memanfaatkan medan listrik untuk memisahkan ion berdasarkan muatan dan ukuran. Keunggulannya adalah waktu analisis yang cepat dan resolusi yang tinggi. Yang kedua, non-aqueous capillary electrophoresis. Non-aqueous capillary electrophoresis adalah metode pemisahan senyawa yang tidak larut dalam air dan dipisahkan menggunakan pelarut organik sebagai mediumnya. Keunggulannya adalah memungkinkan pemisahan senyawa yang sulit dianalisis dengan metode konvensional. Metode yang ketiga terdapat pemisahan dengan menggunakan microemulsion electrokinetic chromatography. Teknik pemisahan ini mengkombinasi antara elektroforesis dan kromatografi. Keunggulannya mampu memisahkan senyawa yang memiliki sifat hidrofobik dan hidrofilik. Elektroforesis kapiler, kinerja pemisahan senyawa dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu mobilitas elektroforetik, resolusi, sensitivitas, dan kecepatan migrasi. Mobilitas elektroforetik mengukur kecepatan migrasi senyawa dalam medan listrik berdasarkan rasio muatan terhadap ukuran senyawa tersebut. Senyawa dengan muatan lebih tinggi atau rasio muatan ke ukuran yang lebih besar akan bergerak lebih cepat. Sedangkan resolusi mengacu pada seberapa baik dua senyawa dapat dipisahkan satu sama lain, yang bergantung pada perbedaan mobilitas antara keduanya. Untuk meningkatkan resolusi, buffer dapat disesuaikan untuk mengontrol derajat ionisasi senyawa, sehingga perbedaan mobilitas antara senyawa semakin jelas. Sensitivitas adalah kemampuan untuk mendeteksi senyawa dengan konsentrasi sangat rendah. Sensitivitas ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan standar internal yang memiliki konsentrasi dan migrasi yang stabil, sehingga membantu mendeteksi senyawa dalam jumlah kecil sekalipun. Selain itu, pengaturan pH juga memainkan peran penting karena pH yang tepat dapat mengontrol ionisasi senyawa, mempercepat pemisahan, dan meningkatkan resolusi. Secara keseluruhan, untuk mencapai pemisahan yang efektif dalam elektroforesis kapiler, perlu dilakukan pengaturan yang cermat terhadap faktor-faktor tersebut agar
proses pemisahan berjalan dengan optimal. Baik Ibu, selanjutnya ada prosedur pemisahan elektroforesis kapiler. Yang pertama, disiapkan kapiler sempit dengan diameter 20 hingga 200 mm. Kemudian diisi kapiler dengan larutan elektrolit, yaitu background electrolyte buffer atau BGE. Kemudian dipastikan sampel dapat dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Lalu selanjutnya diberikan tegangan tinggi imitasi kapiler untuk menciptakan adanya medan listrik. Lalu ion akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda tergantung pada ukuran dan muatannya. Kation akan berpindah pada katoda yang bersifat kutub negatif dan anion akan berpindah ke anoda yang kutub positif. Selanjutnya disesuaikan pH buffer untuk mengontrol ionisasi senyawa dan mempengaruhi mobilitas elektroforesis dan aliran elektroosmotik atau EOF-nya. Kemudian terakhir dideteksi senyawa yang terpisah di ujung kapiler dan mencatat waktu migrasi setiap senyawanya. Hasil pembahasan yang kami peroleh menunjukkan bahwa senyawa zolmitriptan dan pengotornya berhasil dipisahkan secara efektif dengan menggunakan teknik capillary zone electrophoresis. Proses pemisahan ini menggunakan larutan buffer fosfat sebagai fase gerak pada pH 2,74. Pada kondisi pH rendah tersebut, buffer fosfat berperan penting dalam meningkatkan ionisasi zolmitriptan, sehingga terjadi perbedaan mobilitas elektroforetik yang lebih signifikan antara zolmitriptan dan pengotornya. Kondisi ini memungkinkan pemisahan berlangsung lebih efisien dan cepat. Dan berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat jelas bahwa setiap pengotor dapat terdeteksi dengan baik dan terpisah dari zolmitriptan dalam waktu kurang dari 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa teknik CZE adalah metode yang sangat efektif untuk mencapai pemisahan yang optimal, akurat, dan efisien. Selanjutnya, hasil pembahasan kedua menunjukkan bahwa teknik non-aqueous capillary electrophoresis berhasil memisahkan senyawa tamoxifen dan metabolitnya dengan sangat baik. Teknik ini dilengkapi dengan deteksi UV yang menawarkan sensitivitas tinggi, sehingga mampu mendeteksi senyawa pada konsentrasi sangat rendah. Selain itu, metode ini memiliki presisi yang sangat baik, terbukti dari nilai keragaman relatif yang rendah, yaitu kurang dari 4%. Sebagai contoh penerapannya, NaCe mampu mendeteksi metabolit utama tamoxifen, seperti N-desmetil tamoxifen, 4-hidroksi tamoxifen, dan endoxifen, meskipun sampel yang digunakan berupa plasma manusia yang kompleks. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa elektroforesis kapiler, khususnya teknik NaCe, merupakan metode yang sangat efektif untuk mendeteksi senyawa dalam konsentrasi rendah dengan tingkat presisi dan selektivitas tinggi bahkan pada matriks sampel yang rumit. Selanjutnya, hasil pembahasan ketiga menunjukkan bahwa senyawa diklofenak berhasil dipisahkan dengan efektif menggunakan metode microemulsion electrokinetic chromatography. Pemisahan dilakukan dalam buffer borate pada pH 9,74, di mana diklofenak terionisasi secara optimal, sehingga meningkatkan efisiensi pemisahan. Teknik MEKC ini memanfaatkan mikroemulsi sebagai fase pembawa, yang dilengkapi dengan pelarut seperti metanol untuk meningkatkan resolusi, khususnya pada senyawa nonpolar seperti diklofenak. Hasilnya menunjukkan bahwa MEKC sangat efektif untuk memisahkan diklofenak dari senyawa pengotor. Hal ini terlihat pada grafik yang menampilkan pemisahan diklofenak dari 5 pengotor utamanya, yang dapat berasal dari proses produksi maupun penyimpanan obat. Metode ini membuktikan kemampuannya untuk menghasilkan analisis yang akurat dan efisien dalam mendeteksi senyawa target serta pengotornya. Pemisahan senyawa beta blocker menunjukkan hasil yang optimal ketika menggunakan metode microemulsion electrokinetic chromatography. Campuran senyawa beta blocker seperti pindolol, alprenolol, oxprenolol, dan atenolol berhasil dipisahkan dengan fase pembawa berbasis metanol. Teknik ini tidak hanya meningkatkan resolusi pemisahan sehingga hasilnya menjadi lebih jelas dan tajam, tetapi juga secara signifikan mempercepat waktu analisis. Observasi ini menegaskan bahwa teknik elektroforesis kapiler, termasuk seluruh 4 metode pemisahan yang tadi sudah disebutkan, memiliki keunggulan berupa resolusi tinggi, selektivitas, dan efisien waktu dalam memisahkan senyawa obat yang kompleks. Metode tersebut juga terbukti efektif untuk memisahkan senyawa target dari pengotor atau metabolitnya dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Secara keseluruhan, elektroforesis kapiler merupakan teknik analisis yang unggul dalam pemisahan dan karakterisasi senyawa obat karena memiliki resolusi tinggi, sensitivitas, dan efisien waktu. Prinsip utamanya adalah pemisahan senyawa berdasarkan
mobilitas elektroforetik yang dipengaruhi oleh muatan, ukuran, dan interaksi dengan buffer. Dengan pengaturan pH buffer yang tepat, teknik ini mampu memaksimalkan ionisasi senyawa sehingga meningkatkan efektivitas pemisahan. 4 metode tadi yang sudah disebutkan terbukti sangat efektif untuk memisahkan senyawa target dari pengotor atau metabolitnya. Bahkan pada konsentrasi rendah, menjadikannya alat penting dalam analisis farmasi yang kompleks dan presisi tinggi.